Selamat pagi sekali lagi Pak Yusak dan adik-adik semua. Silahkan salah satu berdoa kita mulai sekarang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini dan kami akan belajar Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau berkati Pak Jusa yang akan mengajar kami. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berkati alat yang kami pakai ya Tuhan. Tuhan, kami buka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Yusak. Selamat pagi semuanya. Pagi Haleluya. Pak. Pagi. Masih ingat kita belajar apa ini? Ciri-ciri antikris eskatologi Pak. Oke, kita dasarnya belajar hermeneutikanya. Hermeneutik eskatologi. Hermeneutik. Ya, jadi pada minggu-minggu ini hermeneutika kita sedang studi kasus eskatologi, ya, sebagai studi kasusnya untuk hermeneutikanya. Tapi tetap apa pelajaran yang saya berikan adalah hermeneutika. Baru tadi pagi saya dapat WA dari grup WA saya yang mengatakan Alkitab luar biasa ya hebatnya. Lihat saja 3.500 tahun yang lalu di Keluaran 30 ayat 18, 17 sampai 21 itu sudah ada ayatnya kita harus cuci tangan. Bayangkan saudara, hebatnya Alkitab kita. Inilah model-model hermeneutika yang ngawur, yang nyocok-nyocokkan, yang tidak dalam konteks, di luar konteks, dicocok-cocokkan. Jadi, saya bacakan buat saudara ya, Keluaran 30 dulu ya, nanti ada Imamat 13 dan sebagainya. Ini contoh saudara, bagaimana begitu banyak orang awam maupun pendeta hermeneutikanya ngawur. Karena ini cocok, ini enak ini kalau dicocok-cocokkan. Keluaran 30 perikopnya berbunyi tentang judulnya mengenai bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, haruslah engkau buat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kakinya dengan air, supaya mereka jangan mati. Dengan demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi turun-temurunnya. Jadi dikaitkan, jadi untuk menghindari mati kena COVID harus cuci tangan gitu ya. Luar biasa saudara. Satu di luar konteks. Ini arti di sini kenapa para imam kalau mau mulai melayani di Bait Allah harus membasuh tangannya. Ya ini simbol supaya mereka bersih, kudus. Mereka melayani dalam keadaan tidak najis. Ya, ini membersihkan diri. Memang supaya tidak mati. Kalau memang pada perjanjian lama, kalau tidak kudus, imam melayani Bait Allah mati memang hukumannya langsung pada waktu itu. Ya, jadi konteksnya ini adalah tentang kebersihan hati. Ya, saya senang perjanjian lama itu begini. Dia menekankan lahiriah jasmaniahnya, kelihatannya. Tapi itu simbol daripada rohaninya juga harus ikut. Jadi tubuh, jiwa, roh kita sebenarnya penafsiran yang tepat untuk membaca perjanjian lama. Kalau hanya dibaca ritual lahiriahnya, maka kita tidak beda dengan semua agama yang lainnya. Semua agama lain itu ritual lahiriah semata, saudara. Ya, kita jasmani rohani, bahkan tubuh, jiwa, roh. Termasuk gini loh, saudara. Kalau berdoa, orang Yahudi sampai sekarang kalau berdoa di sinagog itu tengkurap rata dengan tanah, rata dengan lantai, saudara ya. Itu cara mereka berdoa. Begitu merendahkan dirinya serata dengan tanah. Bayangkan sekarang orang-orang gereja sekarang kalau sembahyang di gereja mungkin dengan kaki diangkat satu, metingkrang apa itu istilahnya, kakinya satu ditaruh di atas lututnya itu loh, ya. Itu menurut saya sih sangat tidak sopan, saudara ya. Bayangkan kalau saudara menghadap Pak Jokowi, berani nggak Anda
sikap kaki diangkat seperti itu. Pada presiden aja kita tidak berani, tapi banyak orang sekarang di gereja berani. Saya respect sama saudara-saudara kita sepupu yang kalau sembahyang munjengking, saudara, ya berlutut kepala sampai jeduk ke tanah, duduk terus, saudara. Itu sikap doa yang sangat baik. Tapi orang-orang Kristen bilang, oh itu kan mereka cuma ritual lahiriah, hati mereka tidak berdoa, tapi hanya tubuh mereka yang lihat yang berdoa. Ada benarnya, tetapi yang paling bagus adalah tubuh jiwa roh kita berdoa. Sikap tubuh juga perlu untuk berdoa. Kemudian yang kedua, saya ingin ingatkan juga, firman Tuhan, Alkitab, tidak perlu terus-menerus harus dibuktikan bahwa dia sakti, bahwa dia benar, bahwa dia sempurna. Tidak perlu, saudara. Karena sekali saudara dan saya percaya, lahir baru, percaya Yesus, semuanya sudah kita percaya, tidak perlu ditambah-tambahin lagi, saudara. Tidak perlu sama sekali. Tapi hal-hal seperti ini senangi orang Kristen, itu menunjukkan bahwa iman orang Kristen rata-rata labil, kalau tidak bisa disebut payah. Saudara. Karena harus terus-menerus dibuktikan bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu sakti, bahwa Yesus itu maha kuasa, maha kasih, bahwa firman Tuhan itu sempurna, sakti, dan sebagainya. Terus-menerus harus dibuktikan. Karena mereka terus masih membutuhkan bukti. Karena masih belum punya iman. Itu ya, saudara. Sebabnya. Jadi kalau sudah punya iman, tidak perlu sama sekali. Satu lagi, saudara, di dalam teologi ada satu cabang yang dinamakan cabang teologi apologetika. Teologi apologetika ini adalah teologi yang memberi kita pemahaman alat-alat, cara-cara, strategi, dan taktik menghadapi serangan dari agama lain untuk membela agama kita dan kitab suci kita. Saya sendiri tidak terlalu tertarik untuk belajar, saudara. Nggak tahu, memang ada orang-orang yang perlu belajar itu kalau memang pelayanannya dan panggilannya untuk apologetika, untuk menghadapi serangan-serangan seperti itu. Tetapi dalam prakteknya apologetika ini lebih sering digunakan ke dalam pada orang Kristen sendiri untuk terus-menerus membuktikan bahwa kitab itu hebat, dahsyat, Yesus itu hebat, dahsyat. Yang saya sih sudah tidak perlu lagi, saudara, buat kita semua. Sekali percaya, harus semua percaya, tanpa bertanya, tanpa apapun juga, saudara. Itu tidak perlu terus-menerus dibuktikan. Oke, sekarang saya mau lanjutkan saja ke hermeneutika kita. Yang terakhir kita sampai kepada slide di mana orang akhir zaman, masuk orang Kristen, senang mendengar yang palsu, hoax. Dan memang itu sudah dinubuatkan. Karena itu banyak sekali rasul palsu, nabi palsu, rasul palsu, guru palsu, bahkan nanti akan ada Kristus palsu, dan banyak penyesat-penyesat. Ya, saya tambahkan lagi, akhir zaman ini akan banyak hermeneutika palsu, penafsiran-penafsiran yang palsu, yang sesat, yang mungkin sekali tidak disengaja, karena memang mereka tidak mempunyai kemampuan hermeneutika, belum pernah belajar atau belajarnya cetek sekali, sehingga tidak sadar menyebarkan penafsiran-penafsiran Alkitab yang palsu dan sesat. Ini yang sangat disayangkan, saudara. Karena itu kita perlu sekali lagi buat saudara yang mau nanti siapkan jadi hamba Tuhan, hermeneutika adalah yang penting sekali saudara harus kuasai. Karena saudara nanti yang mengajar, mengkhotbahkan firman Tuhan. Nah, kalau saudara yang mengkhotbahkan itu menafsirkannya secara keliru, maka ya kasihan sekali jemaatnya. Kasihan sekali. Mereka mendapatkan berita palsu. Mereka mendengarkan hoax setiap minggu, bukan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kebenaran itu memerdekakan engkau. Berarti kalau engkau menyebarkan ketidakbenaran, menyebarkan hoax, itu berarti membuat mereka menjadi orang-orang yang terbelenggu dan tidak merdeka. Ingat ya saudara, jangan melakukan hal itu, pelajari baik-baik,
bukan hanya Anda harus baca Alkitab setiap hari, tapi harus baca dengan teliti, bahkan melakukan penelitian. Penelitian itu belajar membahas Alkitab sendiri secara mendalam sekali. Saya ajarkan saudara, ada banyak bahan. Kalau dulu Anda harus ke perpustakaan, repot, dan bahannya terbatas. Sekarang perpustakaan kita ada di internet semuanya. Terus sudah bingung dengan satu ayat tertentu, buka saja internet. Ada banyak penafsiran hamba-hamba Tuhan yang sudah berpengalaman dan sudah belajar banyak dan sudah menggumuli dalam-dalam ayat-ayat Alkitab. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang menguasai surah Alkitab, ya sudah tidak ada. Tapi hamba-hamba Tuhan itu biasanya tertarik dan bergumul dengan bagian ayat tertentu. Dan kemudian dia meneliti sehingga dia menemukan kebenaran penafsiran yang paling baik. Jadi setiap orang ada ahli bidangnya masing-masing. Dan itu saudara bisa cari di internet. Apapun yang sebenarnya, misalkan ayat ini membingungkan Anda, apa sih maksud sebenarnya atau penafsirannya, ketik saja ayatnya. Matius 3:10 misalkan ya. Tapi satu hal yang penting sekali. Saudara perlu sekali menguasai bahasa Inggris. Itu modal kalau masuk internet. Sebab kalau Anda mencari bahan internet dalam bahasa Inggris, satu bahan saudara ketik gitu ya, misalkan tentang iman, pengharapan dan kasih misalkan, itu akan keluar jutaan bahan artikel pengajaran dan sebagainya yang berhubungan dengan itu, jutaan. Kalau Anda mengetik bahasa Inggris ya, faith, hope and love, keluar jutaan. Kalau Anda ketiknya iman, pengharapan, dan kasih, keluarnya cuma ratusan. Miskin sekali bahan kita di Indonesia, masing bahasa Indonesia, sangat miskin sekali. Oke, jadi kuasai bahasa Inggris. Belajar yang belum bisa bahasa Inggris, harus belajar bahasa Inggris. Karena ini dunia sudah menjadi global, saudara ya. Oke, tadi ada hermeneutika palsu. Lihat. Dua ayatnya sudah kita baca di 2 Timotius 4 ayat 2-4 bunyinya demikian. Beritakanlah firman. Itu tugas saudara dan saya kan ya. Intinya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, jangan takut melakukan ini, sebab banyak hamba Tuhan takut. Kenapa? Karena mereka senang hanya mengkhotbahkan angin surga, saudara. Wah, ya. Jadi sekarang banyak hamba Tuhan yang khotbahnya atau gereja yang ibadahnya itu bersifat seperti entertainment. Karena mereka menyadari dunia sekarang, jemaat sekarang membutuhkan sekali entertainment, penghiburan. Mereka sudah dari Senin sampai Sabtu stres, kemudian mereka mencari hiburan. Sudah penting, saudara, Minggu mereka cari hiburan di gereja. Jadi mesti dihibur dengan kabar baik, dengan yang enak-enak, dengan angin surga kalau perlu, ya. Dimana kalau ikut Yesus itu hanya ada enaknya saja, itu yang lebih sering dikhotbahkan daripada kita menyatakan ini salah, tegur, gitu ya. Kalau hanya tegur dan menyalahkan jemaat setiap minggu juga tidak bagus, saudara. Jadi yang seimbang, saya perlu tegur, saudara ya. Saya juga melihat, saudara, tidak banyak hamba Tuhan yang berani dulunya ya, saudara, berani mengkhotbahkan berilah persembahan, persepuluhan. Karena sekarang ini memang banyak hamba Tuhan yang menyalahgunakan. Jadi memang banyak yang ngerem sedikit lah, sudah tidak usah bicarakan itu biar mereka sadar sendiri. Tetapi saya bilang juga salah itu, sebab mengkhotbahkan, memberikan persembahan adalah untuk kepentingan jemaat sendiri yang pertama-tama. Tapi kan pendeta sering merasa
bersalah apabila dia korbankan persembahan seakan-akan gereja butuh dan dia butuh gitu ya. Itu tidak enak kan gitu bicara kebutuhan sendiri pada jemaat lalu minta. Tapi saya selalu katakan bahwa sebenarnya khotbah tentang memberi itu adalah nomor satu untuk kepentingan jemaat sendiri. Karena firman-Nya berkata, berilah maka kamu akan diberi. Firman yang berikutnya adalah hukum tabur dan tuai. Siapa yang nabur akan menuai. Jadi itu untuk kepentingan yang memberi, saudara. Dua topik ini. Bukan untuk kepentingan rumah Tuhan. Itu nomor-nomor berikutnya tentunya. Ya. Tapi orang yang memberi akan diberi. Orang yang nabur akan menuai. Itu hukum yang sudah Tuhan buat. Hukum ini bukan berlaku hanya untuk orang Kristen, orang sudah percaya Yesus. Hukum ini berlaku umum untuk dunia semuanya, saudara. Hukum tabur tuai itu saudara bisa melihat. Di luar gereja pun itu berlaku, saudara. Orang yang nabur kebaikan pasti menuai kebaikan. Orang yang nabur kejahatan pasti pada suatu hari akan menabur juga hal yang sangat buruk bagi kehidupannya. Itu hukum alam, berlaku untuk semua saja, semua orang. Itu juga berilah maka kamu akan diberi, itu juga sudah bisa melihat sepanjang perjalanan saya sudah hidup 73 tahun di dunia ini, saya melihat betul kata firman Tuhan itu. Orang yang suka memberi, bahasa awamnya itu sebagai sosial, orang ini sosial, suka beramal, suka nyumbang sana, suka nyumbang sini. Itu saya selalu melihat keturunannya, anak cucunya itu semua diberkati Tuhan. Ini saya bicara di orang di luar gereja. Di luar gereja pun sama, kejadiannya sama. Dan Daud mengatakan itu memang. Orang yang seperti itu, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Itu sudah firman Tuhan kata begitu, dan ini hukum ini berlaku umum. Orang percaya maupun tidak percaya. Nah, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, tegurnya memang dengan kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Sekarang sudah datang ini sudah kita sudah sampai. Timotius waktu itu Paulus mengatakan pada Timotius masih pakai kata akan datang waktunya. Dan itu sudah datang sekarang ini, bahkan sebelum kita. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, sekarang orang lebih senang dongeng daripada kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hanya dapat diberitakan melalui hermeneutika yang benar. Saudara pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti contoh tadi saya sebelum mulai pengajaran ini, paling sering salah adalah orang mencomot ayat itu di luar konteks. Konteksnya apa dan dia dicomot saja. Pokoknya kalau tidak cuci tangan mati. Itu aja yang dipegang saudara. Lalu dikait-kaitkan dengan sekarang. Orang yang tidak suka cuci tangan sekarang ini mati kena COVID. Padahal hampir tidak ada hubungan. Ya, konteksnya firman itu ditulis. Itulah cara penafsiran yang yaitu seenak perutnya saja. Mungkin mereka tidak sengaja melakukan itu. Tapi karena kurangnya pengetahuan akan hermeneutika. Orang semua merasa mereka tahu. Ini efek samping yang saya lihat dari media sosial zaman sekarang ya saudara ya. Kalau dulu tidak ada media sosial, hanya orang-orang ahli yang pantas berbicara di seminar dan ditulis di koran dan di majalah. Tapi sekarang ini di media sosial, semua orang menjadi ahli. Dalam tanda kutip saudara. Semua orang menjadi ahli, semua menjadi pakar. Mereka berbicara seakan-akan mereka pakar daripada apa yang dia bicarakan. Benar nggak, saudara? Ya, semua sekarang kan menjadi pakar sekali, saudara. Padahal itu orang yang sama sekali awam yang
sama sekali bukan bidangnya, asal ngomong saja boleh sekarang ini di media sosial. Nggak ada yang sensor, nggak ada redaksi yang mensensor, yang memilah-milah boleh diberitakan atau tidak. Semua orang ngomong apa saja boleh. Dan saya lihat parahnya, semua orang langsung dimakan saja. Semua yang ada di medsos dianggap sebagai kebenaran. Benar atau enggak, saudara? Benar atau benar? Saudara yang baca. Semua langsung dilakukan, saudara. Ini buah ini bisa menyebabkan menyembuhkan kanker, langsung dimakan. Buah ini dapat daun ini campur ini bisa mencegah COVID, langsung diminum tanpa berpikir sama sekali. Itu yang terjadi sekarang kan? Dan ini semua sudah dinubuatkan oleh Paulus 2000 tahun yang lalu. Luar biasa. Orang saya bingung juga, semakin modern orang semakin pintar dan semakin kritis saya mestinya. Tetapi enggak. Ternyata sekarang orang semakin modern, semakin pintar, bukan pintar, semakin banyak pengetahuannya, semakin belajar, semakin banyak titelnya, menjadi semakin bodoh. Udah, itulah saudara. Orang menjadi semakin lama semakin bodoh, bukan semakin pintar. Contoh paling sederhana, generasi saya, generasi Pak David itu hafal saudara, kalau hitung-hitungan cuman 17.500 kali 4, 75.000 langsung dalam 1 detik langsung bisa saudara. Langsung bisa saudara. Ya, tapi sekarang coba 13 kurangi 5 saja harus pakai kalkulator saudara. Kalau enggak pakai kalkulator enggak pede gitu biasanya. Enggak yakin. Ya. Bodoh sekali kan. Lu kita luar kepala, hitung-hitungan kali berapa akar, berapa bagi, semua di luar kepala. 1-2 detik kita bisa saudara. Karena dilatih pada waktu itu. Belum ada kalkulator. Dilatih. Namanya pelajarannya aja berhitung. Enggak ada sekarang pelajaran berhitung. Matematika. Yang semua orang mati-matian. Enggak ngerti juga. Matematika itu yang paling dibenci banyak orang. Mati-matian mereka bilang. Dulu berhitung itu ya makanan setiap orang. Dan kadang makin bodoh benar-benar. Karena banyak alat bantu. Melihat. Banyak alat bantu. Sekarang berapa persen istri yang bisa memasak? Dulu ya 99% istri pasti bisa masak. Sekarang ya ada GoFood, ada segala macam, sudah buat apa belajar masak? Ya kan? Jadi makin bodoh. Nah, materai kedua dibuka. Kita sudah selesai materai pertama, sekarang materai kedua. Apa yang terjadi setelah antikris? Materai pertama kuda putih, yang materai kedua adalah kuda merah. Dia disebut juga penjaga atau malaikat maut. Dalam bahasa Hokkiennya itu ada Giamloong. Giamloong itu ada dewa pencabut nyawa. Ya, dalam percayaan orang Mandarin, bahasa Hokkien itu Giamloong namanya. Saya punya seorang teman hamba Tuhan seumuran sama saya, saudara. Jika baru-baru bertobat, langsung dia antusias sekali untuk setiap kali mendoakan orang sakit. Atau sejak semula dia selalu ingin mendoakan orang sakit. Saudara. Sampai sekarang pelayanannya ke rumah sakit senang sekali, saudara. Ketika ada seorang temannya sakit, langsung didatengin dan didoain, saudara. Seperti cerita Pak Kris tadi, orang didoain kan bisa sembuh, bisa mati, saudara. Ya, itu dua kemungkinan yang pasti terjadi, saudara. Nah, pada pengalaman pertama dia menceritakan bahwa ketika saya doakan, berapa waktu lagi mati, saudara. Tapi dia terus masih antusias. Dan teman lagi sakit didoakan, mati lagi, saudara. Ketiga temannya sakit, mati lagi, saudara. Keempat dia datangi temannya di rumah sakit, temannya langsung bilang, please, jangan berdoa ya. Jangan berdoa buat saya, please. Sebab namanya sudah mulai terkenal sebagai Giamloong. Malaikat pencabut nyawa. Sebab yang didoakan pasti mati, saudara.
Itu lebih pelajaran. Kemudian kita tahu, kita belajar bersama-sama bahwa kalau kita mendoakan orang sakit sembuh atau mati, itu sama sekali tidak ada hubungan sama kita. Oke, sekali lagi, kalau kita mendoakan seseorang, apakah itu sembuh ataukah mati, ada mujizat atau tidak ada mujizat, ada kesembuhan ilahi atau tidak, itu bukan tanggung jawab dan urusan kita. Urusan dan tanggung jawab kita semata-mata adalah mendoakan. Setiap kali ada orang sakit, kita wajib mendoakan. Itu perintah Tuhan. Soal yang menyembuhkan, sembuh atau tidak, itu urusan siapa, saudara? Tuhan. Kalau sembuh, yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Kalau mati, yang bikin mati siapa? Tuhan. Juga. Ya, tadi Pak Kris betul sebenarnya. Orang kalau sakit, lantas mati, saudara, itu sederhana artinya. Tuhan sudah kangen sekali dan sayang sekali sama dia. Maka diajak pulang, saudara. Ya kan? Sudah sakit, lantas mati. Itu artinya Tuhan sudah kangen, sudah rindu sekali sama Anda sampai belum tua istilahnya, misalkan masih setengah tua atau muda, sudah dipanggil pulang. Berarti disayang Tuhan banget. Atau memang ada dua kemungkinan. Atau jahat banget orang itu, dosanya sangat gila. Ada dua aja kemungkinan. Oke, jadi sekali lagi, nanti kalau jadi hamba Tuhan, ingat, jangan pernah takut mendoakan orang sakit. Takut apa? Takut tidak sembuh. Atau takut mati. Apa sih sebenarnya kita takutkan kalau itu terjadi? Reputasi kita, saudara, yang ditakutkan itu. Ya toh? Kalau Anda sebagai hamba Tuhan terus mendoakan tidak sembuh atau bahkan mati, waduh, reputasi Anda akan jatuh, saudara. Ini yang paling orang takutkan. Tapi ini secara teologi. Salah teologi ya, hermeneutika salah. Karena kalau dia takut reputasinya jatuh, berarti dia punya doktrin doanya yang menyembuhkan atau doanya yang menyebabkan mati. Itu doktrin yang salah. Sekali lagi, doktrin yang benar adalah kita cuma wajib mendoakan, titik. Itu kewajiban dan harus dilakukan. Itu bagian kita, bagian hamba Tuhan. Soal yang menyembuhkan dan yang punya kuasa adalah Tuhan sendiri. Tidak ada urusan sama kita, tidak ada urusan dengan reputasi kita sama sekali. Kalau menyembuhkan, Anda berhasil sembuh setelah doa, jangan berbangga, jangan minta kemuliaan, disanjung, orang berterima kasih kepada saudara. Sebaliknya kalau mati, juga jangan takut dan jangan khawatir, jangan lantas rendah diri, minder. Dua-duanya salah. Karena itu tidak ada urusan sama saudara sama sekali. Ya, jadi memang ini rahasia pendeta yang mau aman benar. Kalau berdoa orang sakit, apalagi udah parah, kanker stadium keempat misalnya, ya saudara doakan dalam nama Yesus, minta belas kasihan Tuhan agar Tuhan menurunkan kesembuhan ilahi pada si orang ini, tapi pada akhirnya ditutup dengan kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Aman. Berikut jadi apa-apa sudah aman kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi itu benar, secara teologis benar. Ya, saya tidak menyatakan itu main-main atau joke, tapi memang semestinya itulah yang kita minta. Saya tidak setuju dengan banyak orang yang sangat kelihatan sangat rohani, yang nangking dalam nama Yesus, semua sakit penyakit aku hancurkan, aku ikat dalam nama Tuhan Yesus. Pasti sembuh sekarang juga, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga, detik ini juga sembuh. Wah, saya sedih dengan doa-doa semacam ini. Ini siapa dia ini? Kok mendikte Tuhan? Ini doa yang mendikte Tuhan. Doa tidak boleh mendikte Tuhan.
hak kedaulatan keputusan akhir selalu ada di tangan Tuhan. Bagian kita cuma menaikkan permohonan, minta belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Selanjutnya keputusan ada di tangan Tuhan sepenuh-penuhnya. Jangan selalu senang kalau dituruti Tuhan, dan jangan terlalu kecewa kalau tidak dituruti sama Tuhan doa. Sebab siapakah kita ini? Hamba yang serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Oke, saudara, doktrinnya harus seperti itu. Jadi nanti ada kuda merah, saudara, yang mengambil nyawa jutaan orang, miliaran orang, bahkan di seluruh dunia ini. Serba merah, lambang darah, ya. Ada pedang dia bawa. Jadi memang pembunuh. Ada pedang serba merah. Oke. Wahyu 6 ayat 4. Jadi nasi dan kuda merah akan terjadi peperangan dahsyat. Mungkin ini mungkin perang dunia kedua, ketiga barangkali. Ini orang selalu meramalkan kapan ya perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga pasti sudah kiamat. Mungkin benar, saudara. Ini adalah perang dunia ketiga yang memulai akhir zaman. Tidak ada damai sudah di bumi sudah. Sekarang sudah kelihatan kan, sudah semua tanda-tandanya sudah kelihatan. Bukan cuma antar bangsa sekarang, saudara. Sekarang saya melihat bahkan di dalam satu bangsa, satu negara, sekarang itu perpecahan luar biasa. Sekarang kita lihat setiap kali ada pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden, bangsa itu yang sama, satu bangsa itu terpecah dengan jelas sekali garisnya. Kalau dulu setiap pilpres ya perbedaan sedikit tidak apa-apa, setelah itu tidak ada lanjutannya. Kok sekarang ini begitu terpecahnya kubu 01, kubu 02, kubu Donald Trump, kubu Joe Biden itu terpisahnya luar biasa, permusuhannya luar biasa, kebenciannya luar biasa dalamnya, dan itu terus berlanjut setelah presidennya terpilih pun masih permusuhan itu berlanjut terus. Ini luar biasa, saudara. Peperangan yang lebih dahsyat dari peperangan dengan senjata. Di dalam negara saja sudah pecah. Apalagi di dunia sudah antar bangsa. Wahyu 6 ayat 4 mengatakan, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Jadi nomor satu yang diambil apa? Damai sejahtera. Jadi sekarang ini loh saudara, baru satu orang pulang aja loh saudara. Jadi Arab sudah kayak apa? Mengambil damai sejahtera mayoritas penduduk ini sudah terbelah dua langsung. Yang menyanjung tinggi dan yang mengkritik habis-habisan. Satu orang ini tidak ada artinya apa-apa, saudara. Itu sudah bisa mengambil damai sejahtera di atas bumi. Apakah si dia itu kuda merah? Ya belum. Nah, sekali lagi kuda merah ini muncul setelah kuda putih. Lagi sebelum Antikris muncul, kita belum masuk akhir zaman. Tapi itu semua sudah memberikan gambaran pada kita. Itu nanti akan pasti terjadi. Kalau sekarang satu tokoh yang kecil sekali bisa membuat kegaduhan yang begitu masif, maka nanti pada akhir zaman tokoh itu jauh lebih kuat pengaruhnya, dampaknya pada damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Sudah terjadi kan, sekarang pun sudah terjadi, tapi masih skala kecil. Kemarin 4 orang cuma mati di Sigi, cuman 4 orang saya bilang. Saling bunuh. Tapi nanti akan masif sekali. Kebencian itu sudah menguasai dunia. Dunia kehilangan kasih sama sekali. Kebencian, dan bencian. Sekarang ini apa yang dikejar dunia? Keadilan.
Bukan kasih yang dikejar, tapi keadilan. Agama dari saudara kita sepupu itu nomor satu, mereka memperjuangkan keadilan. Partainya selalu pakai nama keadilan. Karena mereka itu yang mengutamakan keadilan. Dan kalau orang sangat mengutamakan keadilan selama di dunia ini adil atau enggak? Sangat tidak adil. Tidak ada keadilan di dunia ini. Kenapa? Karena ada dosa sekali. Jadi jangan pernah mengharapkan keadilan. Kalau engkau mengharapkan keadilan, pasti kecewa. Dan akhirnya marah. Akhirnya beringas. Akhirnya muncul kebencian. Setiap orang merasa diperlakukan tidak adil sekarang ini. Saudara. Bayangkan, mayoritas sekarang ini merasa dizolimi dan dianiaya oleh kelompok minoritas. Itu yang terjadi, saudara. Karena itu mereka marah sekali, saudara, pada kelompok minoritas. Masuk akal? Saya tidak tahu jawabannya. Yang mayoritas merasa mereka yang dianiaya saat ini, saudara. Mereka yang merasa dizolimi dan terus diperlakukan tidak adil oleh kelompok minoritas, saudara. Itu jalan pikiran mereka. Saudara mau mengerti, yang merupakan adalah akibat dari daya tipu iblis, bapak pembohong itu, saudara, sudah mengerasuki dan menguasai mereka semua, sehingga tidak dapat melihat dengan jernih situasi. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kita mengatakan ini ya, wah, ini penafsirannya, saudara, apa penafsirannya kuda merah padang. Ini tentu bukan orang nanti naik kuda merah muncul gitu, saudara. Ini kan yang dilihat oleh Yohanes. Lalu kita sekarang sedang menafsirkan apa artinya penglihatan Yohanes ini. Kuda merah padang. Kuda itu kan energik sekali. Ya. Wah, loncat dah seperti keledai. Kalau keledai itu gelendung, kalem pembawaannya. Kok kuda itu liar sekali, energik sekali. Apalagi kok merah ditambah merah padam. Ini kan satu kiasan yang luar biasa. Kalau orang saja mukanya sudah merah padam itu artinya apa, saudara? Marah sekali, saudara. Beringas, sudah. Mau membunuh setiap orang yang ada di sekitarnya. Ini kita lihat kan sekarang. Banyak nggak sekarang orang-orang model begini, saudara? Banyak. Khotbah di hari suci agamanya sendiri saja bisa melontarkan kata-kata yang sangat nggak tahu. Saya nggak tahu nyebutnya apa. Sangat aja. Dan itu mengandung damai sejahtera. Sudah makin sedikit sekarang orang yang berkhotbah sejuk, saudara. Penuh kemarahan khotbahnya. Bayangkan, saudara, katanya dakwah dari penuh kemarahan. Sehingga mengakibatkan apa? Ini kenapa disebut orang-orang seperti ini provokator. Sehingga harus ditangani oleh pemerintah. Karena mereka mengakibatkan orang lain saling membunuh, saudara. Sudah mulai bunuh-bunuhan, saudara. Saya percaya sekali orang yang disikil terinspirasi dan terdampak oleh kata-kata provokasi itu. Sehingga main ambil saja kemarahannya sudah begitu memuncak sehingga sudah tidak pakai pilih-pilih, saudara. Ya kan di situ sudah tidak pakai pilih-pilih seperti orang yang sudah kalap dan sudah tidak punya pikiran yang waras, saudara. Modal sedikit target yang baik gitu ya. Gereja yang mentereng, yang gede, yang pendetanya terkenal itu dibunuh mungkin lebih heboh barangkali, tetapi ini sudah nggak pakai, sudah nggak jalan sama sekali pikirannya, saudara. Tuhan memang izinkan nanti akan bereskalasi. Sekali lagi ini semua belum terjadi, belum akhir zaman sekali lagi ya, saudara. Tapi saudara akan lihat ini bereskalasi terus kan naik. Sama dengan pada metode yang pertama saya ingin mengatakan coronavirus ini, saudara. Belum akhir zaman, belum, tapi akan bereskalasi terus sehingga mencapai puncaknya nanti
buka pintu lebar-lebar akan terjadinya akhir zaman. Mempersiapkan, istilahnya. Semua ini mempersiapkan terjadinya akhir zaman. Supaya matang di akhir zaman itu boleh jadi ledakan akhir zaman yang kita sedang pelajari sekarang ini. Mulai dengan munculnya antikris, kita putih, lalu kemudian munculnya roh provokator, pembunuhan, pengangkat damai sejahtera, membuat banyak kematian. Kalau saya lebih menafsirkan lebih luas, bukan cuma kematian jasmani, tapi juga kematian rohani. Nah, kalau sudah orang saling membunuh, itu sudah terjadi kematian rohani. Sekarang saja di antara dulunya saya sudah senang 20 tahun terakhir gereja itu rasanya sudah lebih sedikit bersatu dibanding 40, 30, 40 tahun yang lalu. 30, 40 tahun yang lalu itu saling tunjuk kamu sesat, doktrin tunjuk menunjuk kamu sesat dan sebagainya. Itu sudah reda. Sekarang mulai lagi hamba Tuhan senior saling menghakimi satu sama lain. Mulai lagi, saudara. Gereja pun juga tidak terkecuali terkena dan terpengaruh. Jadi kuda merah lambang perang akan mengambil damai di bumi, damai di hati dan damai yang sesungguhnya. Antikris sudah menunjukkan aslinya, bukan putih lagi, tapi dia sudah menjadi merah darah. Oke, jadi sudah muncul aslinya. Iblis sudah mulai menunjukkan aslinya. Iblis itu sudah sering menyamar, tetapi karena kejahatan dan kebenciannya itu sangat sempurna. Sebaliknya dari Allah yang kasihnya sangat sempurna, itu tidak bisa berlama-lama untuk berpura-pura. Tidak bisa berlama-lama. Akan dengan cepat sekali, bukan lambat, tapi cepat sekali akan memunculkan aslinya. Pada ini diperkirakan akan terjadi pada 3,5 tahun kedua pemerintahan antikris. Jadi 3,5 tahun pertama pemerintahan antikris itu aman, damai. Aman dan damai. Dunia benar-benar baik, seperti sudah pulih dari pandemi, sudah pulih dari ekonominya. Lalu tiba-tiba dia membatalkan perjanjian damai dengan Israel. Sebab sebelumnya pada awalnya dia mengadakan ikatan perjanjian dengan Israel. Lalu dia membatalkan ikatan perjanjian dengan damai dengan Israel, artinya mulai sekarang saat ini Antikris mulai memusuhi dengan terang-terangan umat pilihan Allah. Jadi ini jangan ditafsirkan dia akan berperang dengan bangsa Israel, negara Israel, tidak, saudara. Ini secara luas dia memerangi semua anak-anak Tuhan. Israel rohani maupun Israel jasmani semua diperangi. Mulai pertengahan tahun 3,5 tahun kedua, mulailah kita masuk masa aniaya besar. Masa kesusahan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia dunia. Segala yang brutal itu semua akan muncul. Kebrutalan dari antikris akan diwujudkan dengan nyata, dia akan puaskan, dia akan ekspresikan sepuas-puasnya, karena dia tahu waktunya singkat, Tuhan izinkan. Siap menghadapi waktu itu, saudara? Siap tidak siap, saudara? Siap tidak siap, harus siap. Oke, bahkan nanti kita akan belajar bahwa sebagian dari kamu akan martir, akan ditangkap, diseksa, dan mati secara mati syahid, istilahnya. Martir. Sudah siap? Lagi siap tidak siap, saudara? Harus siap. Gini, saudara, istilahnya pasrah sajalah. Pasrah saja. Sebab saudara minta jadi mati tidak bisa, tapi menolak juga tidak bisa. Kalau Tuhan sudah tentukan saudara.
dianggap saja seperti lotre nanti. Sebagian dari saudara akan mengalami martir, sebagian akan dilindungi oleh Tuhan. Itulah yang akan terjadi. Jangan saling iri, tapi saling berani. Sebab saya ingin ceritakan kejadiannya gini dulu. Ketika Stefanus dirajam oleh Paulus dan kawan-kawannya, itu dikatakan di Alkitab, Stefanus tersenyum. Karena dia melihat langit terbuka sedang menyambut dia. Banyak penafsirannya di sini, saudara. Tersenyum dalam arti ya tentu saja karena dia melihat sebentar lagi dia akan masuk kemuliaan Tuhan, disambut di surga oleh malaikat. Tetapi saya pikir juga rasanya sulit untuk tersenyum apabila engkau sedang dirajam. Dirajam itu sakit nggak, saudara? Sakit. Kematian yang paling mengerikan, saudara. Kalau ditembak, itu sakit sepersekian detik, saudara. Ya. Langsung sudah mati. Tapi kok dirajam itu berjam-jam loh, saudara. Itu sakitnya kayak apa saya nggak tahu, saudara. Sampai mati, dirajam sampai mati. Ya, jadi kemungkinan besar adalah Stefanus pada waktu itu sudah tidak merasakan sakitnya, saudara. Dan ini dikonfirmasikan oleh kesaksian hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang saya kenal, yang dia bersaksi di gereja saya waktu itu. Dia berada di Bekasi, gembalakan gereja di Bekasi, dibakar gerejanya, lalu semua perabot kayu ditumpuk di altar gereja, lalu hamba Tuhan diseret, ditangkap, diikat, dibakar di atas tumpukan kayu tadi. Jadi kayu-kayu mebelnya itu dibakar, kemudian hamba Tuhan ini taruh di atasnya, saudara. Dibakar, betul hidup-hidup. Lalu dia menceritakan saksiannya pada waktu itu dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Tidak merasakan apa-apa, saudara. Tapi ketika akhirnya dia survive, selamat, saudara ya, menolongnya tentara ABRI supaya cukup cepat datang, dia selamat masuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dokter sangat terheran-heran karena kok kamu masih bisa hidup, tulangnya remuk patah di puluhan ratusan tempat, pembuluh darahnya semua putus, urat syarafnya remuk, hancur semuanya. Mestinya ini orang sudah mati total, saudara. Tapi dia hidup dan dia mengalami pemulihan di rumah sakit, diobati, dioperasi satu persatu, ortopedi, kosmetik, pembuluh saraf, semua turun tangan, mengoperasi, memulihkannya. Butuh waktu 2 tahun, saudara, untuk memulihkan dia. Kemudian masih tetap di rumah sakit berbulan-bulan kemudian. 3 tahun dia baru bisa keluar dari rumah sakit. Menunjukkan betapa parahnya, tapi sekaligus juga betapa mujizatnya Tuhan masih bisa menolong dan memulihkan orang ini hidup-hidup. Dan saya lihat dalam keadaan seperti normal, saudara. Saya tidak tahu normal pada waktu dia bersaksi itu, saudara, seperti tidak ada bekas-bekasnya. Itu yang terjadi. Jadi apa pesan saya, kalau Tuhan nanti sudah martir, Tuhan menjamin mungkin sudah tidak akan merasakan sakit. Nah, itu aja mungkin untuk penghiburan saudara-saudara dan saya. Amin. Itu saya serahkan kepada David. Terima kasih. Siapa Pak Yusak yang di Bekasi itu? Namanya dirahasiakan. Iya. Oke. Ya udah. Ya, ini apalagi yang kita dengar yang di Poso ini ya, yang baru-baru ini ya. Itu betul-betul prihatin kita. Tapi ya firman Tuhan mengatakan bahwa sampai genap semuanya ya, sampai genap. Nanti akan terjadi martir. Terjadi martir itu. Nanti dimuliakan Tuhan pada martir. Ya. Di akhir zaman nanti ada kita akan sampai ke situ. Oke, adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Ya, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan semangat kepada kita untuk bertempur, untuk berjuang, untuk betul-betul bersemangat itu untuk bersemangat untuk melayani Tuhan ya, apapun yang harus dibayar harganya.
Yuk salah satu berdoa silakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami belajar dengan tenang ya Tuhan. Dan juga berkatilah Pak Yusak yang telah mengajari kami ya Tuhan. Biarlah setiap benih yang tertanam dalam hati kami tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi tumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah Pak David ya Tuhan. Dan berkatilah kami semua yang ada di sini Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Bless you all.